kontennya biasa aja, kebanyakan ngemeng depan kamera, bukan berarti dia tiba-tiba oke gue bikin enggak. Udah lama dia ada quantity dulu ngerjainnya. Kreativitas bisa tercipta bukan berarti otak lu itu didesain sama Tuhan kreatif, enggak. Karena ketika lu keluarin konten, biaya produksi konten yang lebih bagus, yang lebih mahal, mungkin lebih lama, efek untuk iklannya akan lebih murah. Lagi viral banget iklan marjan. Berarti kita sebentar lagi mau lebaran, mau puasa ya. Di video temen makan ini, gue mau ngebahas marjan ya. Lu udah pesan marjan belum buat minum? Kita lihat videonya dulu, iklan marjan. Inilah peradaban teknologi. Calon arang. Dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Marjan, segarnya hidupkan semangat. Marjan itu setiap sebelum puasa itu dan selama puasa mereka akan aktif ngiklan, entah itu online atau TV. Nah kalau gue lihat ya format-format makin kemari ini dia udah lebih ngincer ke new media atau YouTube, Instagram dan lain-lain. Dan ini cukup menarik banget sehingga gue pengen bikin video pembahasan di sini karena menurut gue ini kreatif. Terlepas dari biayanya berapa duit tuh bikin film kayak gitu, ini sih keren sih. Kalau kita lihat iklan marjan ini, lihat 12 hari yang lalu ada yang nge-review 455k view-nya. Nah ini marjan sendiri yang 1 menit ini 2,3 juta. Nah ini 2,3 juta gue nggak tahu apakah ini diiklanin di boost di YouTube, itu juga bisa soalnya. Tapi yang gue pengen lihat adalah yang nge-review. Ini short banyak banget nih. Ada yang 500k, 1,8, 900, 78k, 5,1k gitu loh. Poinnya adalah efek viral itu tercipta. Jadi kalau misalnya winning apa enggak nih iklan? Winning banget. Kunci dari konten winning itu adalah shareable. Ya bisa di-share dan akhirnya yang nge-share itu dia juga naik. Ada beberapa misalnya konten berarti harus shareable. Banyak kan konten kreator memaksakan hal tersebut. Kontennya biasa aja, kebanyakan ngemeng depan kamera gitu ya. Nggak ada kreativitas sama sekali. Terus disuruh nge-share atau save. Ketika lu nge-share konten itu terus orang kagak watch sampai habis pun juga algoritmanya akan jelek. Poinnya itu, kenapa bisa viral dan kenapa kreativitas itu penting ya itu. Ketika lu bikin sesuatu yang keren, orang akan shareable. Ketika shareable akan viral dan viral, orang tahu barang lu akan lebih hemat biaya marketingnya. Kalau kita belajar dari marjan ini, polanya adalah, jadi ada pola yang nggak lepas, yaitu keluarga, anak, budaya. Biasanya pemerannya itu pasti anak. 2025 pun juga kan sama. Ayahnya itu lagi mau masang energi untuk artificial super intelligence. Terus sifatnya bersambung. Nah bersambung ini meningkatkan elemen penasaran. Nah makanya dia selalu bikin 3 video. Terus sinematografinya, pengambilan gambarnya, apanya itu benar-benar emang film banget. Nah gue kemarin lihat di 2015, gue mulai catat nih, itu pemeran utamanya cewek, dia lagi main sepak takraw. Di video 1 pasti ada konflik. Konfliknya itu sama bapaknya karena yang anaknya ini cewek. Takraw itu buat cowok bukan buat cewek, kira-kira gitu. Tapi intinya di video ketiga akhirnya menang karena anak ceweknya disuruh main takraw. Yang ke-16 ini marching band, cowok sama cewek gitu loh, selisih. Anak-anak juga gitu. Akhirnya bersatu, perform bagus. Terus 2017 ini budaya Betawi tradisional versus budaya pop. Akhirnya bisa dikombin. Tadinya ada konflik tuh, yang pop itu diomelin sama guru tarinya. Ternyata guru tarinya pun punya rollerblade. Terus ada juga 2018 ini orang kreatif budaya Sunda, wayang cepot gitu loh. Wayang golek, cepot tapi dijadiin robot kayak Transformer. Inti kreativitas adalah nabrak-nabrakin sesuatu, hal yang biasa ditabrakin. Tapi hebatnya iklan marjan ini, dia itu nggak lepas dari budaya masyarakat Indonesia. Terus udah masuk 2019 itu mulai masuk ke dongeng. Jadi bukan ke budaya lagi, dia udah masuknya ke dongeng. Dongeng, terus penyihir Purbararang, Purbasari, Singa Barong, terus masuk Dewi Sri sama Baruna, ini 2023 kalau nggak salah ya. Nah ini ngambil marketnya itu, kalau Dewi Sri itu ngambil
market petani ya. Petani kan banyak juga di Indonesia. Sama hama-hama tani. Jadi divisualisasiin seperti itu. Terus Baruna ini tentang untuk nelayan sebetulnya. Karena Indonesia kan juga negara maritim pada dasarnya kan. Jadi clear. Jadi kreativitas itu bukan berarti lu harus bikin sesuatu yang aneh gitu loh. Poinnya adalah semua terpenuhi. Oke, market lu ini, market Indonesia ini, kebiasaan masyarakatnya seperti ini, psikografinya seperti ini. Ayo kita bikinin sesuatu cerita. Nah, kalau yang tadi video yang 2025 itu gue ngingetin gue kayak filmnya Dune, ya nggak sih? Dia relate dengan saat ini booming AI, ya kan? Ya poinnya seperti itu lah. Jadi kita harus ngangkat yang relate, terus bikin sesuatu yang kreatif. Maybe keluar produksinya mahal tuh, tapi itu akan sebanding karena ketika lu keluarin konten, biaya produksi konten yang lebih bagus, yang lebih mahal, mungkin lebih lama, efek untuk iklannya akan lebih murah daripada lu bikin konten seadanya sampah, ngiklannya nggak winning. Konten yang bagus itu pun juga terbentuk dari quantity dulu. Oke, bab 4. Gue ngebahas tentang bagaimana kreatif itu bisa tercipta. Kreativitas bisa tercipta bukan berarti otak lu itu didesain sama Tuhan kreatif. Enggak. Kreatif itu adalah lu bisa, pertama, lu harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, lu harus bisa ngelihat sebuah pola. Yang ketiga, lu harus ngerosok. 3 poin itu akan menciptakan lu seorang yang kreatif. Itu sangat membutuhkan quantity dulu. Kayak misalnya, gue selalu ngajarin ke tim gue semua, kita harus bikin banyak dulu. Semakin kita terbiasa, maka kita akan bisa. Semakin kita bisa, maka kita akan jago. Yang buat film iklan Marjan pun bisa viral kayak tadi, itu pun juga kan karena dia udah ngebikin konten iklan itu dari 2006, bos. Dari yang tadi dia testing tuh, ya kan, yang budaya apa, sampai akhirnya sampai ke film Dune. Bukan berarti dia tiba-tiba oke, gue bikin Dune, enggak. Udah lama dia dari quantity dulu ngerjainnya. Jadi kreativitas itu penting, yes, tapi kreativitas pun juga membutuhkan kerja keras untuk kita supaya kreatif. Chapter 5 ini gue mau ya buat teman-teman lah ya, di industri manapun, baik kreatif maupun non kreatif, kerja keras itu nomor 1. Dengan kita kerja keras, maka akan banyak jalan kebuka. Akhirnya kita bisa menciptakan sebuah pola. Syarat kreativitas nomor 2, melihat sebuah pola. Kalau kita nggak pernah ngelihat, merem gitu, gimana kita bisa melihat pola. Terus kita juga harus ada ngerosok. Ketika kita banyak action, akhirnya kan kita banyak memposisikan diri di situasi yang berbeda. Bukan cuma melihat, tapi kita bisa merasakan. Untuk itu bisa jalan, ya lo harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, kira-kira seperti itu. Kerja keras itu nggak akan bohong, tapi tingkatkan sense ngerosok, rasa ingin tahu, dan melihat sebuah pola. Jadilah orang kreatif.